Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ini pertemuan pertama kita ya. Hari ini kita akan belajar prakarya dengan materi pertama yaitu kerajinan serat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan serat ya. Sebelum kalian menonton video ini, apakah kalian sudah absen? Jika kalian belum absen, segera absen dulu ya sebelum kalian menonton video ini sampai selesai. Karena absen akan ditutup jam 12 nanti. Jangan sampai terlambat absen ya. Lanjut ke materi ya. Pernah nggak kalian mendengar kata serat? Biasanya kata serat itu dikaitkan dengan sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Serat yang terkandung pada buah-buahan dan sayuran itu sangat berfungsi untuk bagian pencernaan kita. Apakah kalian hari ini sudah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung serat? Tulis di kolom komentar ya, buah dan sayuran apa yang sudah kalian konsumsi hari ini. Nah, serat yang ada di buah dan sayuran, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, itu berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Sedangkan serat yang ada di tekstil itu berfungsi sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain. Sifat-sifat pada serat itu sangat berpengaruh nanti pada hasil dari kain atau hasil dari produk yang dihasilkan. Contohnya, jika kita menggunakan serat dari ulat sutra, maka akan menghasilkan bahan yang halus. Berbeda jika kita menggunakan serat dari kelapa, maka akan dihasilkan bahan yang agak kasar dan keras. Nah, kembali lagi ke serat. Sebenarnya apa itu serat? Kalian bisa baca di buku atau cari di Google bahwa serat itu adalah potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang masih utuh. Kalian bisa lihat di buah atau di sayuran yang kalian makan, itu masih membentuk jaringan-jaringan yang utuh. Itu yang namanya serat. Tadi Ibu katakan bahwa karakteristik serat sangat berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Sekarang kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik serat. Ada dua, yang pertama serat dari tumbuhan dan yang kedua serat dari hewan. Serat pada tumbuhan yang pertama bisa diambil dari bijinya, disebut serat dari biji. Nah, beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya dari bijinya yaitu pohon kapas dan pohon kapuk. Jadi diambil bijinya sebagai serat untuk bahan baku tekstil. Namun saat ini peminatnya sudah banyak berkurang karena kapas dan kapuk ini lebih banyak digunakan sebagai bahan kosmetik daripada bahan baku tekstil. Kedua yaitu serat dari batang. Jadi setiap batang tumbuhan berbeda-beda juga akan menghasilkan tekstur serat yang berbeda-beda. Beberapa contoh batang yang dimanfaatkan seratnya adalah anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Masih banyak contoh-contoh pohon lainnya, kalian bisa baca langsung di bukunya. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seratnya yaitu bagian daunnya, disebut dengan serat dari daun. Serat ini dari daun ini banyak digunakan sebagai bahan produk tekstil. Beberapa contoh yang Ibu berikan di gambar ini serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, ada di bukunya, bisa dibaca. Eceng gondok, daun abaka, daun sisal, daun harlequin, dan contoh-contoh daun lainnya yang dapat dimanfaatkan seratnya sebagai bahan baku tekstil.
Kemudian yang terakhir, bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seratnya adalah yang berasal dari buah. Namun tidak semua buah dapat dimanfaatkan seratnya. Mungkin beberapa buah yang kita makan dapat bermanfaat, seratnya dapat bermanfaat untuk sistem pencernaan. Tapi yang kita bahas di sini adalah serat yang dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil. Salah satu buah yang dapat dimanfaatkan seratnya sebagai bahan baku tekstil adalah serabut kelapa. Bagian serabut-serabutnya itu dapat dimanfaatkan sebagai serat alami. Lanjut ke serat alam yang berasal dari hewan. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel ini adalah serat yang berasal dari rambut hewan. Biasanya disebut dengan wool, benang wool. Ya, biasanya kita dapat dari serat bulu domba, serat bulu alpaka, kemudian ada unta, cashmere, mohair, kelinci, dan vicuna. Biasanya bulu domba ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan jaket yang hangat. Nah, yang terakhir adalah serat dari filamen. Filamen ini adalah jaringan. Jadi, seratnya bisa kita dapatkan dari jaringan suatu hewan. Contohnya adalah dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra ini digunakan sebagai benang. Nanti akan dijadikan sebagai kain sutra. Karena kepompong ini bersifat halus, maka kain sutra yang dihasilkan juga akan bersifat halus. Jadi sekian materi kita hari ini tentang serat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.